Ya, selamat pagi. Kita mulai untuk pembahasan pada pagi hari ini, yaitu mengenai fashion dan lukis. Nah, di dalam pemrograman PHP, jadi ada yang namanya istilah fashion dan lukis. Fashion dan lukis ini biasanya menyediakan tentang sarana logik. Jadi kan istilahnya gini, kita kalau misalkan di Facebook ataupun di Syakat, ya, di Facebook atau di Syakat itu kan ada yang ada yang user dan logiknya itu. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk agar orang-orang untuk mengetahui orang-orang yang hanya berkepentingan yang boleh masuk ke situ. Hanya orang-orang yang berkepentingan yang boleh masuk ke situ. Makanya kalau di dalam pemrograman PHP itu perlu yang namanya session dan untuk fungsinya bagaimana? Untuk fungsinya itu sama. Ya, jadi antara session dan lukis itu fungsinya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali untuk fungsi. Nah, cuman nanti ada beberapa memang perbedaan yang yang membedakan antara session dan nah, terus kemudian misalkan ada satu pertanyaan, apakah lukis dan session itu bisa berjalan di semua browser? Ya, bisa. Ya. Jadi semua browser untuk saat ini itu memang mendukung untuk penggunaan session dan cuman karena memang perbedaan antara browser dan lukis itu perbedaan browser ya, ada tipe-tipenya atau mungkin update-nya itu memang perlu untuk setting-setting yang berbeda. Setiap browser itu mempunyai settingannya yang nah, kelemahan dari lukis ini dia lebih rentan untuk untuk hacker. Tahu ya hacker ya? Nah, itu pun lebih rentan untuk yang hacker. Jadi dia bisa membaca informasi penting karena kebanyakan lukis dan username itu berkaitan dengan user login dan username. Jadi dia dia rentan untuk diretas, istilahnya seperti itu. Nah, cuman antara lukis dan session itu lebih aman session daripada lukis. Ya, session itu lebih aman daripada itu istilahnya untuk perbedaannya. Ya. Kalau fungsinya sama antara session dan cuman untuk tingkat keamanan itu lebih aman kita menggunakan. Untuk perbedaannya ya, jadi untuk yang membedakan antara session dan lukis itu saya kira ini sudah saya. Jadi kalau lukis itu disimpan di sisi klien, tapi kalau session itu disimpan di sisi kalau lukis itu disimpan di sisi klien, kalau session itu disimpan di sisi server. Kalau lukis itu tidak aman, ya. Di sini bisa disisipi program yang diketahui oleh klien kalau lukis. Ya. Tapi kalau session itu lebih aman karena yang dimasukkan ke sisi klien. Nah, jadi itu perbedaan yang
istilahnya yang mendasar dari cookies dan kalau fungsinya sama, ya fungsinya itu sama untuk apa namanya session dan fungsinya apa sih Pak? Fungsinya adalah untuk menyimpan informasi ke dalam laman atau halaman website kita. Nah, jadi kalau di materi ya dalam suatu proses yang membutuhkan penyimpanan data secara sementara, memang kita sangat tergantung dengan keberadaan fungsi session dan cookies ini. Nah, salah satu contohnya yaitu pengujian hak akses pada satu page itu satu halaman. Nah, dalam hal ini session dan cookies itu berfungsi untuk menguji keabsahan user yang memanggil suatu page tertentu. Dan saya kira untuk fungsinya nanti masih banyak. Untuk fungsinya masih banyak. Dan nanti bisa kita gali lagi informasi tentang apa namanya tentang fungsi tersebut atau tentang fungsi session dan cookies. Nah, session itu merupakan suatu fungsi yang bermanfaat dan session itu merupakan suatu fungsi yang bermanfaat sebagai pengguna data yang telah diregistrasi sebelumnya. Jadi artinya telah diregistrasi. Nah, itu fungsi session dan nah, jadi kalau misalkan kita membicarakan tentang session dan cookies, ya apa namanya itu lebih apa istilahnya ya lebih kita temui di username dan password itu tadi. Nah, yang paling apa namanya yang paling sering kita jumpai contoh kan kita punya apa namanya punya halaman media sosial ya kita contoh aja misalkan Facebook itu. Nah, Facebook itu kan ketika kita mau masuk ke Facebook itu pasti ada yang namanya username dan passwordnya. Ada username dan password. Nah, cookies itu nanti akan di-set pada waktu kita login di Facebook. Nah, jika Anda menghapus cookies ya, lewat browser, jadi cookies itu nanti ketika dihapus lewat browser, maka ketika Facebook di-reload, ya, Facebook itu di-reload, nanti akan kembali lagi ke halaman login. Jadi ketika kita sudah masuk ke Facebook, terus kemudian apa namanya kita reload lagi, ya nanti dia akan kembali lagi ke halaman depannya, ya, ke halaman. Kalau itu cookiesnya dihapus. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk apa istilahnya untuk penggunaan cookies yang nanti akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Nah, oke, saya lanjutkan. Terus kemudian untuk cookies dan session ya, di dalam bahasa pemrograman PHP, keduanya itu digunakan untuk menyimpan aktivitas user terhadap produk. Jadi intinya gitu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah cookies dan session. Kalau di dalam bahasa PHP itu nanti digunakan untuk menyimpan aktivitas user terhadap website. Aktivitas user terhadap website. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di contoh berikut ada beberapa fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. Artinya di sini di chapter kita, di job sheet kita, ya, di sini ada beberapa penulisan yang berkaitan dengan session dan cookies itu sendiri.
sini ada yang namanya start atau session start. Session start itu diletakkan di baris paling atas dokumen, yang artinya di sini di paling atas dokumen. Terus kemudian nanti hasilnya seperti ini. Kalau ini misalkan kita misalkan kita buat, itu hasilnya seperti ini. Halaman ini dipanggil dua kali pada session program, ya, atau untuk yang di sini. Oke. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk belajar, ya, bagaimana cara penggunaan session dan quiz di dalam PHP. Session dan quiz di dalam. Jadi untuk penggunaannya adalah yang pertama, ini fungsi-fungsinya ada session start, ada session register, ada session ID, ada session destroy. Session start, session register, dan session ID dan destroy. Ya. Nah, terus kemudian ini penulisan, ya, ada session start, kita taruh di paling atas, artinya untuk memulai atau mengaktifkan, dan untuk memulai atau mengaktifkan proses session. Nah, register itu untuk mendaftarkan variabel ke sebuah session. Kalau session ID itu untuk mengambil atau menentukan identitas sebuah session. Nah, ini session ID itu untuk mengambil atau menentukan identitas sebuah session. Ini ada session ID. Ada tidak? Oke, itu ya untuk kalau nanti sudah jadi, terus kemudian kita kita implementasikan ke dalam aplikasi, ya, ke dalam aplikasi itu nanti ada contohnya itu seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan nanti ini belum, kalau yang tadi ini, jadi jadinya ini, terus kemudian itu kalau ada tulisan 2 kali itu fungsinya apa? Oke, kita coba lihat dulu untuk pengertiannya, ya. Jadi kalau yang tadi itu untuk membuat ini itu dipanggil 2 kali. Kita coba lihat contohnya dulu, ya. Nah, jadi pada contoh di atas itu berfungsi untuk menyimpan nilai variabel, berfungsi untuk menyimpan nilai variabel counter, ya, secara sementara ke dalam memori. Berfungsi untuk menyimpan data variabel counter secara sementara ke dalam memori. Sehingga akan selalu bertambah jika page counter itu dipanggil secara berulang-ulang. Artinya kita melakukan user login secara berulang-ulang. Nah, nanti dia akan kebaca di counter ini, ya. Jadi misalkan kita melakukan user login 5 kali, 6 kali dalam satu hari, itu nanti kelihatan, ya. Oh, username ini masuk ke dalam web ini atau masuk ke dalam aplikasi ini, itu dia melakukan dalam satu hari itu berapa kali, istilahnya seperti itu, ya. Jadi untuk menyimpan nilai variabel counter secara sementara ke dalam sehingga akan selalu bertambah jika page counter itu dipanggil secara berulang-ulang. Oke, saya contohkan seperti ini.
Ini misalkan ada 2 kali ya. Terus kemudian saya melakukan login lagi. Terus kemudian di sini 1, 2, saya masuk. Nah, terus kemudian saya lihat, ini saya refresh. Nah, ini secara otomatis dia akan nambah 3. Ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengertian. Nah, baik setelah ditutup dan dibuka kembali jendela baru pada browser. Nah, seperti tadi saya refresh F5 selama session counter itu masih aktif. Jadi selama session counter itu masih aktif, ya dia akan menambah terus. Menambah satu, tambah satu, tambah satu. Jadi istilahnya berulang-ulang. Makanya kan di sini ada perintah plus ya, bulan session counter plus. Nah, itu tandanya adalah fungsinya adalah untuk memanggil secara berulang. Nah, terus kemudian saya lanjutkan. Oke, untuk ini untuk contoh penggunaan counter ya, untuk mengetahui apakah penggunaan atau ketika kita masuk sama saja kan, ketika Anda ketika login di Siakat ya, di server kita itu kita sudah tahu ini itu masuknya dalam 1 hari berapa kali, ini masuk ke Siakat itu berapa kali, ini masuk ke Siakat berapa kali. Jadi seperti itu ya, untuk untuk perlu ya. Nah, baik itu setelah ditutup dan dibuka kembali jendela baru pada browser ataupun dengan cara refresh atau F5 selama. Nah, dalam pemrograman web khususnya mengenai login, fungsi session itu sangat membantu untuk dapat memastikan bahwa pengunjung atau klien itu memang benar-benar dia mempunyai hak untuk mengakses suatu halaman web tertentu. Jadi seperti itu. Nah, makanya session itu sangat itu seperti contoh saya tadi. Jadi ketika saya melakukan login, saya melakukan login, terus kemudian di sini ada dibaca. Jadi kalau misalkan saya tambah lagi, ini saya sudah lama terus kemudian saya sudah login. Nah, otomatis berarti untuk ini tadi ya, admin sama sandinya 1, 2, 3 itu melakukan login selama 4 bulan. Jadi seperti itu ya. Oke. Untuk untuk pembuatan latihannya untuk webnya, saya kira di dalam pemrograman web khusus khususnya untuk login. Kenapa kok ini saya contohnya kasih yang untuk model login ya, untuk model login, karena memang cookies dan session itu dia lebih ke hak login ya. Jadi contohnya ada seperti tadi. Ya. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk Nah, jadi
contoh untuk pembuatan pembuatan untuk logiknya. Nah di sini tetap ada yang namanya start session, ya. Ada yang namanya start session. Nah ini satu halaman full ya, ini satu halaman full. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem di sini, ya, membuat sebuah sistem, ini ada satu halaman full. Kalau dicontoh itu ini ada satu halaman full. Nah, jadi dari 1 sampai dengan 34 yang nanti ya ini hasilnya seperti ini. Nah, cuman yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ini sebenarnya satu halaman tapi ada 2 proses. Ya, satu halaman tapi ada dua proses. Ya. Proses yang pertama itu adalah kita ke input data, inputan, istilahnya seperti itu, atau untuk memasukkan data atau untuk memasukkan username dan passwordnya. Makanya di sini ada login. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah untuk sessionnya, ya, untuk session, untuk mengeksekusi perintah session. Nah, jadi dari 18 if $post login. Ya. Terus kemudian di sini ada $user, ini variabel ya, ini variabel. Terus kemudian di sini ada $sandi. Keterangannya untuk sementara, ya, untuk sementara contoh ini untuk nama user dan password merupakan isi variabel dari LGN user sama LGN sandi. LGN itu login, ya, disingkat biar apa? Biar mudah dilihat. Makanya kan saya dari pertama sudah menyampaikan bahwa ketika kita membuat variabel atau menentukan sebuah variabel dalam pemrograman apapun, diusahakan kita menggunakan kata yang singkat dan dapat kita pahami. Bukan kita pahami, tapi kita ingat. Ya, singkat tapi mudah kita ingat. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, biar apa? Biar nanti ketika dipanggil terus, itu kita tidak sering lupa. Ini jenenge variabelmu kuwi dawa. Nah, terus kemudian angel di iling-iling. Lho kok awakmu dadak munggah terus, kan? Duh, mau variabelmu apa ya? Salah satunya scroll naik lagi. Padahal kita sudah nulis perintah atau kode banyak sekali, atau bahkan kita sudah ada beberapa file. Sedangkan untuk variabel kita taruh ke file 1. Itu variabel apa ya lali, karena itu tadi ya. Nah, makanya saya sarankan untuk nulis variabel itu diusahakan yang singkat. Contohnya seperti ini, LGN user berarti kan login user, LGN sandi login. Nah, jadi untuk user dan password ini merupakan variabel, dan nanti selanjutnya kita akan mencoba mengambil data yang tersimpan di dalam tabel. Artinya apa? Kita bisa mengambil data yang sudah tersimpan ke dalam tabel ya, apa data. Tapi untuk sementara ini kita tidak main ke database untuk
Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Jadi artinya perintah dari awal sampai dengan terakhir. Kalau kita lihat di di latihan kita atau di job sheet 6 kita, di chapter 6 kita. Jadi dari 1 sampai dengan terakhir itu sebenarnya satu halaman. Artinya satu halaman apa? Kita nulisnya itu satu file. Ya, kita nulisnya satu file dari 1 sampai 6. Cuman di sini satu file itu ada dua proses dijadikan satu file. Paham ya? Dari sini ya. Jadi satu file banyak sekali dan penulisan dari awal sampai dengan terakhir, tapi di situ ada dua proses. Oke ya, ada dua proses. Jadi istilahnya dua proses dijadikan satu dalam satu dokumen. Nah, makanya di sini di line 7, di sini form actionnya itu adalah PHP Shell. PHP Shell itu fungsinya untuk apa? Oke, kita lihat pengertiannya untuk PHP Shell itu untuk apa? Nah, ini keterangannya. Perhatikan contoh di atas, input dan proses pengujian masukan. Pengujian masukan tadi artinya user login. User login itu kan kita membuat tampilan form ya, seperti ini. Kita membuat tampilan form. Ini kan ada kegiatan masukan. Kita masukkan sana. Nah, ini ada kegiatan. Nah, pengujian masukan dilakukan di dalam tubuh dokumen tersebut. Hal ini disebabkan karena penggunaan form tipe action itu adalah PHP Shell. Yang artinya apa? Yang artinya adalah proses itu akan dilakukan pada dokumen itu sendiri. Itu oke ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan form tipe actionnya itu adalah $PHP Shell, maka yang kita lakukan itu adalah kita melakukan sebuah proses di dalam tubuh dokumen. Artinya kita melakukan proses dalam tubuh. Oke ya, dari sini bisa dipahami ya. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cuman di sini kalau ini punya saya, nanti saya ada perbedaan, ya, nanti saya sampaikan. Jadi kalau misalkan di sini Anda menemukan error di bagian 7 atau line ini yang ada tulisannya form action ini. Jadi nanti ketika Anda mencoba untuk membuat seperti ini, terus kemudian kemudian ada error di sini. Nah, ini nanti Anda pecah menjadi artinya untuk form inputan ini Anda
dari PHP start session sampai dengan ini ya, Anda jadikan satu menjadi login titik PHP, berarti nanti yang dipecah adalah ini ya, dari sini dari 17 sampai dengan satu lagi ya, dari 1 sampai dengan 17 itu dijadikan satu file, nah, dijadikan satu file. Terus kemudian dari if sampai dengan terakhir ya, itu Anda jadikan satu file baru. Jadi if sampai dengan terakhir ini kita jadikan satu file. Berarti apa? Berarti ini nanti kebalikan dari pengertian yang tadi, bahwa ketika form actionnya itu kita arahkan ke PHP shell, itu berarti ada dua kegiatan yang dilakukan di dalam satu halaman. Cuman ketika kita membuat pecah kayak tadi ya, membuat dua proses yang berbeda-beda, berarti untuk form actionnya ya kita tidak menggunakan PHP shell, tapi menggunakan sesuai dengan action di halaman selanjutnya. Jadi kan ini dua ya. Jadi dari kode ini kan ada dua proses yang pertama sama proses yang kedua. Nah, proses pertama itu adalah untuk masukkan login, dan proses kedua itu adalah untuk mengeksekusi session. Nah, berarti untuk form actionnya, kalau misalkan pengen itu pecah menjadi dua, berarti nanti PHP shell-nya ini nanti kita arahkan ke cek login. Nah, jadi seperti ini, form action ya kita arahkan ke cek login titik. Beres sudah itu. Tapi kalau misalkan kita bekerja di satu halaman ada error, tapi errornya yang mengarah ke sini loh ya, yang mengarah ke sini loh ya. Ngakalinnya seperti itu, atau triknya adalah seperti itu. Itu loh maksudnya. Tapi kalau misalkan Anda membuat itu dari satu halaman semuanya, satu halaman tapi ada dua proses, dan itu tidak ada masalah, ya it's okay. Ya, artinya tidak masalah. Kita buat satu proses, kita buat dua proses dalam satu halaman, tidak masalah. Ya, tidak ada permasalahan. Cuman di sini yang perlu kita ingat adalah ketika kita satu halaman itu kita ada error yang error yang di line ini, yang di bagian ini, cobalah kita untuk trik ya. Triknya apa? Kita mulai pecah. Proses yang pertama itu adalah inputan di formnya. Proses yang kedua itu adalah untuk proses session. Nah, tapi untuk yang di pertama, jangan lupa form action itu diarahkan ke file yang kedua. Nah, jadi di sini berarti kalau kita ada dua proses, di sini berarti tidak menggunakan PHP shell, tapi langsung diarahkan ke proses yang kedua. Nah, ini saya arahkan ke proses yang kedua. Proses yang kedua mana? Ini adalah proses yang kedua. Nah, jadi ini proses pertama dan ini adalah proses yang kedua. Fungsinya bagaimana Pak? Ada tidak fungsi atau tidak ada? Sama saja. Ya. Kode lain. Jadi istilahnya seperti ini. Nah, itu untuk triknya aja. Triknya aja artinya apa? Artinya ketika kita membuat dua proses di dalam satu halaman, terus kemudian ada error, nah disitulah nanti fungsi dari triknya tadi. Nah, fungsi dari triknya itu adalah untuk ngakali seperti itu.
ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi itu untuk pelatihan pada pagi hari ini. Terus kemudian saya lanjutkan ya. Jadi kira-kira nanti saya. Oke, jika user menginput data dan menekan tombol cek user, maka program akan bekerja mulai dari perintah baris pertama, yaitu session start tadi ya. Demikian seterusnya sampai diakhiri baris dokumen perintah. Nah, ini masuk ke login tadi di baris 18. Baris 18 berarti yang kita pedot tadi. Kalau kita menggunakan dua kegiatan. Artinya apa? Program akan memeriksa penekanan tombol yang bernama cek. Jika user melakukan penekanan tombol, maka program akan mengeksekusi perintah di dalam blok if. Ini untuk contoh menu internalnya. Nanti untuk menu internal itu juga nanti dibuat, berarti nanti kita ada di file. Nanti itu untuk menampilkan ini saja. Oh, ternyata yang masuk username sama passwordnya adalah nanti kita nanti. Nah, oke. Terus kemudian filenya nanti, yang berarti nanti kita ada. Kalau kita menggunakan cara yang pertama berarti filenya ada 3, tapi kalau kita menggunakan cara yang kedua, artinya kita mecah kayak tadi. Nah, itu berarti kita menggunakan cara yang file yang ada 4. Cara yang kedua yaitu untuk ngakali tadi di line 7-nya tadi di formatnya kalau ada yang oke. Itu untuk video kita kali ini membahas tentang session dan cookies ya. Jangan lupa nanti absen disiapkan, terus kemudian jangan lupa di like ya untuk video pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di share di grup ya, atau ada beberapa pertanyaan. Itu silakan nanti untuk yang job sheet 6 itu silakan dibuat sambil santai-santai saja kita buat untuk fungsinya ini. Jadi yang jelas kita tahu bahwa fungsi session dan cookies itu di dalam PHP itu sangat membantu sekali, karena itu nanti dia akan bisa menyimpan dokumen secara sama. Nah, oke ya. Jadi itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya, yaitu fungsi cookies ya. Jadi dari sini bisa kita bisa kita simpulkan bahwa cookies di dalam cookies di dalam PHP ya, yaitu fungsinya adalah yang pertama itu untuk aktivitas user terhadap website. Karena kan website itu kan pasti urusannya kan lebih banyak ke user. Website itu gini, website itu kan karakternya sudah client server. Makanya tadi perbedaannya tadi yang kita ulas lagi. Perbedaan tadi kan, kalau cookies itu disimpan di sisi client, kalau session itu disimpan di sisi server. Karena apa? Karena website itu karakternya memang dia sudah strukturnya adalah sudah client server. Cuman di sini antara cookies dan session itu lebih aman daripada cookies. Kenapa? Karena session itu tidak ada file yang dimasukkan ke sisi klien, jelas karena dia posisinya di server. Kalau cookies, ya, di sini bisa disisipin program yang diketahui oleh terus kemudian dari sini bisa kita membayangkan betapa repotnya jika tidak ada session. Pengunjung itu harus mengisi username dan password setiap kali memasuki halaman yang ditutup.
nek awakmu iling. Ya. Terkadang kita tidak lupa dengan password karena kita terlalu banyak mengingat username dan password. Nah, itulah perbedaan kesimpulan yang kita dapatkan dari membahas masalah syahadat. Nah, oke, kira-kira itu. Sekali lagi di like untuk videonya, di subscribe yang belum subscribe, dan silakan Anda masukkan di kolom komentar. Silakan memberikan komentar yang positif, komentar yang membangun, dan komentar-komentar yang nantinya akan membuat pembelajaran juga agar video ini lebih baik ke depan. Oke, gitu aja saya